Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tambrau guna memperkuat komitmen bersama pemerintah setempat untuk membangun wilayah itu. Pada kunjungan kerja itu, Elisa Kambu melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah, Forkopimda dan tokoh masyarakat, membahas hal-hal konkret yang berkaitan dengan percepatan pembangunan, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur pendukung. Menurut dia, tugas penting yang harus dilakukan adalah merangkul seluruh kepala daerah di 6 kabupaten kota untuk bersama satu tujuan membangun Papua Barat Daya menjadi lebih baik ke depan. Selain melakukan pertemuan, gubernur pertama di Papua Barat Daya itu juga mengunjungi beberapa fasilitas strategis seperti rumah sakit untuk melihat secara dekat aktivitas pelayanan rumah sakit dan sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih optimal. Tak hanya itu, Elisa Kambu juga mengunjungi pasar untuk memberikan sapa dan salam kepada para pedagang serta membeli hasil jualan masyarakat di pasar itu. Tambrau beruntung karena ini kabupaten kedua yang saya kunjungi setelah menjadi gubernur Papua Barat Daya. Ini kunjungan resmi. Kota Sorong kita belum, kabupaten Sorong kita belum, Raja Ampat ada 2 kali. Dan hari ini di Tambrau kita tetapkan 2 lokus. Lokus pertama adalah di ibu kota Kabupaten Tambrau, tepatnya di VEV. Dan kedua nanti sore di Sasapor, buka puasa dengan masyarakat kita yang ada di Sasapor. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena doa dari kita semua. Tuhan telah menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya di tengah-tengah 6 daerah bawahan, yaitu Kabupaten Tambrau, Barat, Sorong Selatan, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong. Provinsi ini hadir itu perjuangan kita semua. Masyarakat Tambrau juga berjuang di situ. Tempat yang lain juga berjuang. Provinsinya sudah ada dan kita juga bersyukur karena kita sudah bisa melewati satu tahapan yang paling penting dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di provinsi ini, yaitu pemilu kada, gubernur, tetapi juga bupati dan wali kota di Provinsi Papua Barat Daya. Saya yang kebetulan oleh kasih karunia Tuhan telah mendapatkan mandat dari masyarakat Papua Barat Daya untuk pertama ini menjadi gubernur Papua Barat Daya yang pertama. Saya ingin sampaikan bahwa Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau hadir untuk semua suku bangsa. Hadir untuk 6 daerah bawahan ini. Hadir untuk semua agama. Tanpa membeda-bedakan. Jadi kami dua tidak hadir untuk satu kelompok tertentu. Jadi Bapak Ibu berdoa supaya rumah kita ini, rumah Papua Barat Daya ini harus ada penyangga-penyangga dari 6 daerah bawahan yang juga ada di situ, supaya rumah ini bisa berdiri kokoh, rumah ini bisa kuat untuk mengayomi semua masyarakat, atau supaya masyarakat yang datang bisa berteduh semua di situ. Jadi kita harap dukungan doa dari Bapak Ibu untuk supaya kita punya tanggung jawab bersama untuk menjaga rumah kita, bagaimana membuat rumah ini bagus supaya menarik orang untuk bisa datang tinggal yang kita,
tapi rumahnya juga nyaman untuk kita yang bisa tinggal. Kalau bisa menampung semua itu lebih bagus. Jangan ada yang tinggal di luar kena hujan, kena panas. Itu maksudnya bahwa provinsi ini hadir untuk memberikan layanan perhatian yang sama untuk semua kabupaten kota yang ada di cakupan wilayah bawahan Provinsi Papua Barat Daya. Ini menjadi komitmen kita bersama. Itu sebabnya kita pemilu itu kita telah berjuang bersama-sama. Kami ada 5 orang dan 3 orang anak dari gunung. Jadi saya, Pak Bernard Sagrim, Pak Gabriel. Walaupun kami 3 orang, tapi kita bersyukur Tuhan masih berpihak kepada kita. Ya, kami semua yang maju itu punya niat untuk membangun provinsi ini. Itu sebabnya karena satu yang terpilih, kita rangkul semua yang lalu gagasan-gagasan baik kita bawa untuk kita akan bersama-sama bangun negeri ini. Saya sudah berapa kali dengan Gabriel, kita juga sudah cerita-cerita. Kemarin terakhir yang kita pergi di Jakarta ini baru balik, kami dua makan sama-sama, kita banyak hal yang kita cerita tentang apa yang menjadi pergumulan kita sama-sama untuk negeri ini bersama-sama. Itu yang saya ingin sampaikan supaya kita ini punya perbedaan-perbedaan pada pemilu kada untuk provinsi tinggalkan. Kita juga berharap untuk kabupaten juga ditinggalkan. Saat ini kita bersatu untuk Tambrau, bersatu untuk Papua Barat Daya. Karena kita yang tinggal tetap di tempat ini, jadi kita harus bersatu. Khusus untuk para ASN, ya kamu punya tugas harus bantu Bapak Sekda dan Bapak Bupati dengan Wakil Bupati. Kamu punya pemimpin sekarang Pak Bupati dengan Wakil Pak Sekda. Kita harap bahwa tim ini harus menjadi satu tim kesebelasan yang utuh, yang mendapatkan tugas di lini mereka masing-masing, tapi tujuan akhirnya harus gawat. Bukan tugas lini masing-masing tapi cari jalan masing-masing, tidak. Tapi muara kita adalah gawat. Untuk itu sebagai ASN harus tetap loyalitas kepada para pemimpin. Yang kedua, harus berinovasi, menunjukkan kemampuan dalam menyelesaikan berbagai tanggung jawab yang diberikan. Karena tugas kita adalah siap untuk melayani masyarakat kita. Maka Bapak Ibu harus rajin datang ke kantor, siap di kantor supaya memberikan akses pelayanan untuk masyarakat kita yang membutuhkan pelayanan. Bapak Ibu, kita semua saat ini dituntut oleh bangsa kita. Kita menuju Indonesia Emas 2045 yang tinggal 20 tahun lagi. Indonesia Emas ini di mana saatnya orang-orang yang ada di Indonesia ini diharapkan menjadi angkat kerja yang produktif, yang berinovasi, yang punya kemampuan daya saing
dengan umat manusia yang lain di belahan dunia yang lain, tapi juga di internal kita di Indonesia. Untuk itu kita di Papua ini kita tidak boleh ketinggalan. Kita punya hutan banyak, punya sumber daya alam yang sangat menjanjikan. Tapi kalau kita sumber daya manusianya kita tidak siap, hutan ini, sumber daya alam ini akan dinikmati oleh orang-orang yang bukan kita. Karena mereka punya kemampuan, mereka punya modal, mereka bisa mengakses, dan kita tidak bisa. Kita hanya menonton saja. Nah, itu sebabnya kita harus tinggalkan berbagai perbedaan. Kita harus bersatu untuk membangun negeri kita mulai dengan sekarang. Yang pegawai kerja harus disiplin, harus tertib, harus bertanggung jawab. Kita punya kewajiban yang sudah berkeluarga, harus urus anak-anaknya dengan baik. Persiapkan generasi yang hebat. Orang Papua ini tidak boleh bangga dengan hutan atau laut kita. Karena hutan ini akan habis. Potensi sumber daya di laut juga akan habis. Harta yang tidak pernah akan habis adalah hanya pengetahuan. Kalau kita sekolah, kita bisa kemana-mana. Kita bisa tambah dusun di mana-mana. Kita bisa hidup di mana-mana. Kalau kita hidup di mana-mana, kita bisa punya aset di mana-mana. Yang penting sekolah. Jadi pendidikan ini menjadi prioritas utama yang kita. Itu sebabnya Pak Presiden mencanangkan untuk pemberian makan bergizi gratis, MBG. Kita juga mendorong kabupaten kota, kita sepakat untuk anak-anak kita sekolah juga kalau bisa gratis. Tidak boleh ada yang pungut biaya pendaftaran SPP tapi gratis ini sampai di SMA saja. Kalau perguruan tinggi karena bukan kita yang kelola mas, itu mereka akan. Tapi minimal ini, itu sebabnya dua ini harus menjadi penting. Karena kita harap bahwa Indonesia, manusia Papua Barat Daya ini kita 20 tahun nanti itu adalah manusia yang sehat, cerdas, tapi produktif. Kalau sehat itu bisa hidup lama, 60 tahun, 70 tahun. Ya, ini yang menjadi perhatian kita semua. Itu sebabnya mudah-mudahan saya harap untuk Pak Bupati, saat itu lewat Pak Sekda, tolong dibantu untuk supaya dibuat pemetaan baik untuk pelayanan dasar ini harus apa yang harus menjadi fokus kita bersama. Pendidikan, kesehatan itu mutlak, wajib kita dorong. Bapak Ibu, itu yang ingin saya sampaikan, sehingga nanti tolong untuk teman-teman yang ASN ya harus fokus untuk melaksanakan tugas, tapi masyarakat juga punya kewajiban untuk mengajak, mendorong anak-anak kita supaya sekolah dengan baik. Kalau sakit harus datang ke puskesmas. Kalau istri perempuan hamil harus datang ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya supaya lahir normal, tumbuh baik, sehat. Sehat itu tidak turun dari langit. Sehat itu harus dikerjakan. Kalau mau generasi yang lebih hebat, maka harus mulai dari kandungan. Ibu hamil kita harus kasih makan yang baik.
Anak-anak harus kasih mama juga makan makanan yang bagus supaya ada ASI yang baik untuk bisa menyusui anak-anak kita. Jangan biasakan dengan dot. Dot itu tidak ada gunanya begitu. Mama juga begitu. Itu Tuhan ciptakan itu tuh untuk anak kecil, bukan untuk yang lain. Jadi harus kalau melahirkan menyusui tidak boleh biasakan anak dengan dot. Begitu. Harap ini menjadi atensi kita semua. Memang ini tertawa tapi ini penting. Ya kodrat kita kan memang sudah seperti itu. Yang berikut Pak Bupati, Pak Sekda, yang punya rakyat ini Bupati dengan Wali Kota. Gubernur ini hanya koordinasi saja, memantau, mengawasi. Kalau Tuhan izinkan kita punya ada uang, ada apa, kita akan bantu daerah untuk bisa mempercepat. Kami hanya datang lihat-lihat saja. Itu sebabnya koordinasi ini menjadi perhatian kita bersama. Kita punya tantangan di Tambrau ini cukup. Kampung begitu banyak. Distrik begitu banyak. Tapi masalah besar kita adalah ya kita belum menjangkau semua distrik ini dengan akses jalan yang baik. Itu menjadi pergumulan kita bersama. Mimpi itu ada. Teman-teman di DPR, Pak Bupati, Gubernur, kita juga punya mimpi itu. Mau cepat begitu, tapi kita terbatas. Jadi ya tahu, Pak Sekda, kamu di sini berapa APBD-nya? 1, coba bayangkan 1,1. Itu mau bikin apa? Nah, itu coba bayangkan. Saya waktu sudah menang pemilu baru saya datang ke teman-teman TPAD provinsi, saya tanya, kita uang ini berapa? Dong kata saya itu 1,6. Saya hampir mau jatuh di situ. Karena wah, bisa begitu. Kalau 1,6 dulu saya tinggal di Asmat itu 1,6, 1,7. Tapi ini provinsi 1,6 ini bikin saya juga otak. Bagaimana distribusi ke 6 daerah bawahan. Belum lagi aktivitas kita di provinsi, itu jadi masalah juga. Tapi Bapak Ibu tidak perlu takut. Kalau Tuhan izinkan Tambrau hadir, izinkan Papua Barat Daya hadir, maka Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan punya rencana yang baik bahwa Papua Barat Daya harus maju, Tambrau harus maju. Pasti ada dalam rencana Tuhan. Dan saya pastikan bahwa semua akan terjadi indah pada waktunya. Yang penting dari kita itu harus adalah bersatu. Terus ikhlas, kerelaan untuk bekerja. Pasti Tuhan akan menolong. Karena kita adalah miliknya sendiri, ciptaannya sendiri. Tuhan bertanggung jawab atas keberlangsungan kita yang hidup di negeri ini. Untuk semua umat manusia, terlebih kita yang ada di Papua, tanah Papua, dan kita yang di provinsi Papua Barat Daya. Itu sebabnya tidak boleh tawar hati, tidak boleh kecut, bangkit, bergandengan tangan kita melangkah bersama. Itu yang perlu saya sampaikan.
hal-hal lain nanti kami akan diskusi antara Pak Bupati, Pak Sekda dengan jajarannya, teman-teman di DPR, karena ada yang daerah pemilihan di sini, teman-teman yang anggota MRP, mudah-mudahan kita akan berdiskusi sama-sama. Saya pastikan bahwa Elisa Kambu dan Ahmad Nasrallah hadir untuk semua kelompok. Terakhir, semua mimpi kita tadi ini bisa kita wujudkan. Yang penting kita harus hidup damai di antara kita. Tidak boleh ada kekerasan di antara kita. Tidak boleh ada curiga di antara kita. Tidak boleh ada yang menganggap dia lebih hebat dari yang lain. Kita semua sama. Itu sebabnya nanti teman-teman yang Kristen, Nasrani, Katolik, Protestan, kumpulan buka Mazmur 133. Itu dia ayatnya hanya 3 saja. Pertama itu dia bunyi begini, alangkah indahnya kalau kita ini hidup rukun. Terus seperti embun yang turun dari Gunung Hermon. Dia mengalir, tapi turun itu dia tidak turun langsung ke badan atau kaki tangan, tidak. Dia turun ke kepala dulu. Kepala baru jenggot. Jenggot baru ke jubah. Baru ayat 3-nya itu jaminan. Mengapa embun itu turun di kepala? Itu maksudnya supaya para pemimpin itu harus mulai dari para pemimpin. Pemimpin bicara juga laksanakan harus sesuai dengan yang dia bicara. Pemimpin harus disiplin, harus tertib, harus punya mental yang baik. Karena itu tadi turun dari kepala, jenggot, jubah. Apa yang terjadi janjinya di ayat 3, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Dan kita tidak lagi sibuk cari-cari berkat begitu. Tapi Tuhan yang memerintahkan berkat. Berkatnya itu adalah berkat kehidupan. Tidak hanya sampai di situ, tapi kekal. Itu jaminannya situ. Jadi saya akhiri penyampaian ini dengan itu, kalau kita mau Tambrau lebih maju, Papua Barat lebih maju, tanah Papua maju, maka mari kita mulai untuk hidup rukun. Kita semua yang ada di sini adalah kita satu. Saya rasa demikian. Nanti saya harap Pak Dandim, Pak Wakapolres, kita titip keamanan di sini, titip masyarakat kita di sini untuk tolong jaga. Tapi dorong ini hanya 2 orang saja, dorong juga terbatas. Tapi yang penting itu kita masyarakat, kita harus tertib. Saya rasa demikian. Saya akan datang kembali di sini untuk menghadiri pelantikan DPR pengangkatan Otsus kalau sudah selesai urusan. Oke? Jadi saya akan kembali lagi sini tidak lama. Mudah-mudahan datang itu baru bisa tidur di sini kan begitu. Supaya ada waktu bisa ke mungkin distrik-distrik yang dekat kan begitu. Kita orang ini cari heli juga belum dapat. Saya sudah minta bantu di Pak. Ini belum minta bantu di Pak Dandrem juga. Mudah-mudahan ada heli supaya kita bisa ke titik-titik yang kita lihat untuk
lihat-lihat saja supaya menjadi pergumulan kita untuk kita bisa berjuang bersama-sama. Sekali lagi terima kasih banyak untuk penerimanya Pak Sekda dengan teman-teman semua. Kami mohon izin, nanti setelah ini kami langsung bergeser ke Sasapor.